Assalamualaikum. Jadi PCI-NU Belanda ini punya program yang mana kita ini ingin membahas ya pengalaman, pengetahuan, kemudian mungkin sharing ilmu dan sebagainya warga Nahdien yang ada di Eropa, khususnya di Belanda. Nah, mungkin set yang paling tepat adalah podcast. Nah, untuk itu ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita dari PCI-NU Belanda. Ini adalah podcast perdana kita yang dilaksanakan lintas bidang. Ada dari Mas Ikhwan dari Lakpesdam dan saya dari publikasi PCI-NU Belanda. Kita hari ini kedatangan tamu yang juga anggota PCI-NU Belanda. Tentunya Mas Tris boleh mungkin perkenalkan dulu. Siapa dan backgroundnya kayak gimana, Mas? Ya, terima kasih Mas Wira, Mas Iwan. Ya, sudah berkenan untuk mengajak ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol-ngobrol ya, sharing-sharing tentang pengalaman. Jadi nama saya Trismono Chandra Krishna. Saya sekarang berdomisili di Zoetermeer di Belanda dan saat ini bekerja di European Space Agency. Oke. Dulu gimana Mas? Mungkin bisa diceritain S1-nya di mana, S2-nya di mana gitu. Oh iya gitu ya. Kayak kan sekarang jadi ilmuwan beneran nih ceritanya. Jadi rocketman. Dulu S1-nya di mana, S2-nya gimana, Mas? Mungkin ya, jadi singkat cerita saya dulu S1-nya di Geomatika, di Teknik Geomatika ITS. Kemudian waktu itu ceritanya itu ada program fast track waktu itu ke Jerman. Jadi programnya itu waktu itu kita itu mendapat beasiswa master, kemudian di saat master itu sekaligus kita dipersiapkan untuk PhD di Jerman gitu. Nah, jadi waktu itu kebetulan saya mendapatkan amanah ya untuk bergabung di program itu. Kemudian waktu itu tahun 2011 programnya mulai, jadi saya lulus master itu tahun 2013, kemudian akhirnya daftar beasiswa dapat, kemudian ya kemudian lanjut S3 di Jerman tahun 2014 itu. Mungkin dulu kenapa tuh Mas dari geodesi terus tiba-tiba sekarang di European Space Agency? Kayak mungkin aku gitu ya, bahkan dari orang backgroundnya science juga gitu, nggak kepikiran tuh yang tadinya geodesi tiba-tiba jadi rocket engineer gitu kan. Kayak kalau kita ngeliatnya jauh gitu, tapi mungkin ada persimpangan jalan yang membuat pilihan Mas Tris tuh sebenarnya lebih banyak gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya dulu waktu S1 itu memang jurusan teknik geodesi memang. Dan jujur saja waktu saya memilih jurusan geodesi itu sebenarnya nggak ada motivasi apapun, karena waktu itu saya cuma cari jurusan yang sekiranya peluang kerjanya itu besar gitu. Dan pada waktu itu jurusan geodesi itu kan terkenalnya di tambang gitu ya. Saya pikir peluangnya masih besar. Kemudian akhirnya masuk ke situ dan di semester 6 gitu mulailah ada mata kuliah pilihan. Nah, salah satu mata kuliah pilihan yang saya gemari waktu itu adalah remote sensing atau teknik penginderaan jauh. Sehingga dari situ mulai saya tertarik untuk belajar tentang remote sensing. Akhirnya waktu mengambil master itu juga saya memilih spesifikasinya di bidang remote sensing. Dan benar ketika S3 itu akhirnya saya memilih di atmospheric science, karena kalau di Indonesia pada umumnya itu memang remote sensing itu baru sebatas dalam aplikasi akhir ya Mas ya. Dari misalnya data yang kita terima itu data yang sudah jadi. Nah, sehingga waktu S3 itu saya pengen belajar gimana sih caranya instrumen ini dibuat. Kemudian setelah dibuat itu, setelah jadi itu gimana caranya dia mengambil data itu kayak gimana, terus kemudian gimana caranya mengolah data mulai dari awal ya, mulai dari data mentah sampai akhir itu gimana. Yaitu yang membuat saya akhirnya tertarik di bidang remote sensing itu. Itu ceritanya. Dan kebetulan European Space Agency ini ada program remote sensing satellite gitu. Iya, gitu betul. Ya.
Mungkin untuk teman-teman yang nggak begitu kenal dengan dengan remote sensing itu jadi mungkin kayak Google Maps, Google Earth itu basically remote sensing kan? Ya, jadi intinya sebenarnya remote sensing itu dalam arti yang umum itu adalah bagaimana kita mempelajari suatu objek tanpa menyentuh gitu, tanpa menyentuh objek itu. Dan aplikasinya kan banyak. Misalnya untuk kesehatan, untuk apalah, dalam kasus saya itu remote sensingnya itu untuk memonitor bumi gitu. Jadi istilahnya itu pada akhirnya itu bisa berkembang menjadi Earth observation gitu. Gitu. From outer space ya? Iya, from space. Menarik juga ya, tapi mungkin kalau apa ya, saran Mas Tris atau masukan Mas Tris untuk teman-teman di Indonesia ya, mungkin mahasiswa S1 gitu, apa sih kira-kira yang kira-kira perlu disiapkan ya agar mungkin bisa mengikuti jejak Mas Tris gitu, misalnya entah itu bekerja atau sekolah ya, biasanya tuh hambatan-hambatan apa sih yang mungkin dulu juga Mas Tris rasakan gitu, kayaknya aku bisa lebih siap kalau misalnya dulu aku siapin ini, siapin itu. Nah mungkin bisa jadi pengalaman buat teman-teman di Indonesia. Ya, mungkin kalau mengikuti jejak saya sih mungkin apa ya, kembali lagi ya Mas, kayak tergantung minat. Tapi minat dulu ya berarti. Mungkin tergantung minat. Tapi kalau memang benar, memang tujuannya memang oke, aku pengen berkarir di bidang space ya, memang di bidang space, yaitu cukup banyak memang yang harus dipersiapkan. Misalnya apa ya, dari fundamentalnya sendiri tentang space exploration, kemudian apa ya, di space itu sebenarnya yang paling fundamental itu adalah fisika. Nah, jadi fisika atmosfer, kimia atmosfer, itu mungkin saran saya yang mulai dipersiapkan ya. Terus kemudian semakin lama itu semakin berkembang di bidang pemrograman. Jadi ya gimana kita mendevelop software yang bisa dideploy misal di satelit sana untuk data acquisition, untuk data processing, ya mungkin itu. Jadi saran saya itu yang harus dipersiapkan itu fisika, kimia, dan pemrograman. Tapi Mas itu kan tadi cerita awalnya beasiswa ya, maksudnya itu program. Beasiswa. Kemudian, nah apakah kalau di Eropa itu ada linearitas gitu Mas? Maksudnya Mas kemudian lulus S2, S3, kemudian linear dengan tawaran pekerjaan istilahnya di Eropa ini, atau bagaimana, atau itu jadi hal yang lain lagi yang harus dipersiapkan atau diperjuangkan lagi dari lulus ke kerja, itu ada link atau gimana enggak Mas? Iya, memang yang wajar itu memang gitu Mas. Jadi memang seharusnya itu harus linear ya. Tapi kalau dalam kasus saya itu kan cukup beda ya. Jadi saya S1-nya itu di teknik geodesi, yang fokusnya itu misal untuk pemetaan misal letak posisi rumah gitu, terus pemetaan misalnya bendungan gitu. Terus kemudian S3-nya saya di atmospheric science, fokusnya itu di cloud remote sensing. Kemudian bisa di ESA itu yang bidangnya sangat beda lagi, yaitu memang sangat-sangat tidak linear gitu. Dan itu tidak lazim biasanya di sini. Biasanya itu ya misal berkarir di bidang space itu ya mulai dari S1-nya itu sudah fisika misalnya ya. S1-nya fisika atau astronautics gitu ya. Misal meteorologi, fisika gitu. Terus kemudian masternya di atmospheric science, kemudian S3-nya juga di atmospheric science gitu. Nah, kalau saya dulu karena backgroundnya ini bisa dikatakan jauh gitu, ya mau nggak mau saya harus ngejar Mas. Beneran harus ngejar. Jadi ya singkat cerita itu saya dulu sempat kerja dulu sebelum masuk di ESA itu. Waktu punya pikiran saya mau apply di ESA itu, saya lihat requirements-nya itu memang wah ini banyak sekali yang harus saya pelajari gitu. Akhirnya mau nggak mau ya ini saya ngejarnya itu di luar jam kerja. Jadi saya kerja pagi, katakan saya berangkat sepagi mungkin, katakan jam 8 kalau bisa sudah mulai di kantor, sudah kerja, kemudian jam 4 gitu sudah kalau bisa sudah selesai ya, pulang. Kemudian ya di rumah gitu misal istirahat sebentar, makan gitu, habis maghrib itu belajar. Jadi gitu untuk ya? Mengejar itu ya? Dan itu bukan proses yang
yang mudah Yang mudah dan ya, bukan yang mesti- mudah dan yang cepat itu saya lakukan selama bertahun-tahun. Ya kayaknya Mas Tris ini tenang, tapi pasti di belakangnya banyak ini ya usaha-usaha yang benar-benar luar biasa yang beliau lakukan Ya, itu. Dan gitu kira-kira. maksud saya tadi pertanyaannya linearitasnya itu kan linearitas bidang ya Mas. Iya. Tapi kalau linearitas misalnya setelah S2, gelar aja lah yang Iya. secara umum gelar S2, terus kemudian mendapatkan PhD gitu. Nah, Iya. kalau di sini apakah kemudian linear antara misalnya kalau sudah PhD kemudian ada linearitas untuk kemudahan lapangan pekerjaan yang apa membutuhkan profesional atau ahli Iya. gitu akan lebih mudah nggak dalam membuka jalannya itu Iya. untuk bekerja di Eropa kalau kita sekolah di sini gitu Mas. Iya, sebenarnya kalau pertanyaannya tentang secara spesifik ya, misal tentang PhD itu bisa jadi justru malah membuat susah Mas. Membuat susah. Justru malah membuat susah karena gini sekarang itu kecenderungannya adalah banyak perusahaan yang lebih mementingkan keterampilan dan experience di bidang industri. Di bidang. Ya. Sedangkan kalau kita terbiasa misalnya Akademisi. berkecimpung menjadi akademisi, itu banyak perusahaan yang justru segan buat mengambil orang yang seperti itu. Kenapa? Karena yang pertama pasti dengan tingkat degree yang PhD itu otomatis dia akan minta gaji yang lebih tinggi. Ya. Padahal sebenarnya buat perusahaan itu experience di bidang industri itu menjadi lebih penting kadang itu. Justru ya udah kamu nggak punya PhD nggak masalah, yang penting kamu misal pernah magang, terus sudah menguasai ketika magang itu sudah menguasai gimana cara membuat ABCD, sudah menguasai itu saja cukup gitu. Gitu ya. Iya, Jadi kalau masukan Mas untuk Iya. misalnya teman-teman di Indonesia yang Iya. pengen menembus bekerja ya, maksudnya Iya. nggak hanya sekolah tapi yang bekerja. Tadi kan Mas bilang PhD mungkin malah bikin susah gitu. Nah, Iya. kalau punya cita-cita aku pengen bekerja di luar negeri di Eropa, Iya. itu berarti langkah pertamanya apa Mas? Nggak Nah, harus sekolah berarti ya? Saya pikir gini Mas, ketika ya ini yang menurut saya penting ya, mungkin kalau saya boleh saran, ketika teman-teman mau memutuskan misal aku mau ngambil master, aku mau ngambil PhD, itu sebelum memutuskan dan menjalani itu semua, menurut saya tuh harus sudah berpikir saya nanti itu mau kerja di mana, saya mau menjadi peneliti, saya mau masuk di industri. Nah, sehingga dari situ baru akhirnya muncul apakah aku perlu ngambil master, apakah aku perlu ngambil S3 gitu. Karena khawatirnya nanti kita sudah terlanjur sekolah, ternyata ini nggak diperlukan dan Nanti malah nggak sesuai harapan iya, ya. dan malah menyusahkan kita gitu. Jadi memang ada bidang yang nggak butuh master misal misal yang nggak butuh PhD, misal mereka lebih mementingkan experience ya, kayak misal lulusan master saja tapi sudah cukup. Tapi misal punya 6 tahun working experience di bidang itu, ya sudah, berarti Ya sudah, cukup ya, master. Ya, ketika melanjutkan studi ya sudah, oke aku nanti master, kemudian aku mau internship, aku mau kerja gitu, mempelajari skill dan itu saja cukup. Tapi memang ada di bidang-bidang tertentu yang memang dibutuhkan untuk PhD. Misalnya di bidang saya itu memang sudah dipampang jelas bahwa harus punya PhD, kemudian punya pengalaman minimal 5 tahun gitu. Sehingga dulu ketika saya mengambil S3 itu ya memang sudah jelas bahwa aku mau kerja di sini syaratnya harus S3 dan aku harus S3 gitu. Iya. Gitu. Tapi emang kerjanya ngapain sih Mas? Kan ini tadi ngejelasin how to get there gitu. Tapi kayak Iya. tupoksinya kayak sehari-hari tuh Mas Tris tuh ngapain gitu? Apakah ngeliatin roket atau programming? Kan as we all know Iya. Belanda nggak punya ini antariksa kan, Iya. launchpad di sini nggak ada gitu. Jadi sebenarnya sehari-hari tuh kerjain ngapain gitu? Ya benar. Jadi enggak, kerjanya bukan mengamati roket. Jadi saya di European Space Agency itu kerjanya itu sebagai IOLUS Instrument Performance Engineer. Jadi sebenarnya itu Mission Performance Engineer, tapi di-assign ke mission yang namanya IOLUS. Nah, tugas saya jadi sebentar. IOLUS sendiri itu adalah satelit Earth observation yang dia menggunakan Doppler wind lidar prinsip untuk measure vertical wind profile. Oke, Jadi di kolomnya. Iya, jadi ya dengan resolusi
antara 500 meter sampai 2 kilometer. Jadi Oh, measure kecil. ya, jadi setiap ketinggian dia measure berapa sih kecepatan anginnya itu berapa gitu. Nah, tugas saya sebagai performance engineer itu saya harus make sure supaya instrumennya itu perform sebagaimana yang disyaratkan di mission requirement dokumen. Misalnya dari measurementsnya EOLUS itu misal kita harus mencapai misal signal to noise ratio-nya itu berapa, kemudian misal bias sama error dari measurementsnya itu berapa. Misal biasnya itu misal hanya boleh katakan 1 meter per second, kemudian errornya itu misal harus di bawah misal 6 meter per second. Itu saya harus make sure di situ. Ketika ada suatu misalnya ada anomali atau ada performance yang menurun, itu saya harus membuat analisa, kemudian harus propose kayak misal solusinya itu harus ngapain gitu. Nah, gitulah kira-kira. Oke. Jadi basically Doppler pakai lidar. Iya. Doppler itu kalau nggak salah gimana wave cahaya itu kalau misalnya ada angin, Iya. dia kan expand Iya. berarti ya. Nah, terus Jadi itu benar. yang kelihatannya itu dari situnya. Iya, gitu. jadi Oke. benar. Jadi Doppler effect itu. Ya? Doppler effect itu kalau misal dijelaskan secara ringkas di satelit yang saya kerjakan sekarang itu, jadi dari instrumennya itu menembakkan laser dengan frekuensi tertentu, karena misal ada partikel yang bergerak di atmosfer ini, akhirnya scattered light-nya itu yang di measure dari teropongnya itu nanti akan ada perubahan frekuensi. Nah, dari perubahan frekuensi itu nanti bisa ketahuan berapa kecepatannya gitu. Kayak redshift gitu kan. Iya. Iya, benar. Menarik. Ngerti ya? Mira paham. Paham. Oke Mas, mungkin ini kan kita semua bergabung di Nahdlatul Ulama gitu. Iya. Tapi sebenarnya background kita masing-masing nggak anak pesantren gitu. Iya. Jadi kenapa Mas awal-awal kenapa masuk NU dan juga kayak apa sih sebenarnya yang dicari dengan masuk keluarga Nahdlatul Ulama ini? Iya, jadi memang ya kalau boleh cerita sedikit bisa ditarik ke belakang itu memang saya tuh mencari suatu mencari NU itu karena berawal dari kisah keluarga saya sendiri sebenarnya. Jadi saya itu dibesarkan di lingkungan yang multicultural ya, dan bahkan multi agama. Dari orang tua saya sendiri itu agamanya juga beda. Saya dan adik saya itu beda, dan saya merasa NU itu bisa lebih fleksibel ya. inklusif, 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 lebih menghargai perbedaan gitu ceritanya. Jadi ketika saya dulu ketika tiba di Jerman, ya sudah saya langsung cari ada nggak NU Jerman. Oh, langsung ya? Langsung cari. Ya. Ketika di Belanda juga waktu itu NU Belanda ada di mana, gimana caranya gabung gitu ceritanya. Menarik. Oh, jadi memang nyari ya? Memang nyari saya, memang nyari. Tapi apa sebenarnya Mas, kan kalau kita kan nggak bisa nih ngebantuin Mas Tris kalau lagi kerja kan, jadi apa sebenarnya yang dicari selain keluarga itu? Apakah ilmunya atau misalnya Iya. koneksinya? Jadi memang saya sendiri itu sadar bahwa ada kata pepatah itu kan katanya agama tanpa ilmu lumpuh ya Mas ya katanya. Iya. Ilmu tanpa agama buta. Nah, saya itu berusaha gimana ya sih. Saya itu ya jujur saja, saya itu menganggap bahwa ya mungkin di bidang ilmu, mungkin maksudnya di bidang sains mungkin saya punya sesuatu lah sedikit. Cuman kan di bidang agama kan saya merasa kurang. Jadi saya berusaha mendekatkan diri itu dengan NU itu ya, minimal misal ada pengajian atau acara NU gitu ya, inilah untuk refresh batin kita. Betul. Supaya nggak otaknya aja gitu. Dan itu ngefek nggak? Maksudnya Anda mendekatkan diri kemudian jadi pribadi yang lebih holistik ya, lebih utuh secara rohani juga tenang. Ini pengaruh nggak menurut pengalaman Mas itu? Iya, menurut yang saya rasakan sih iya Mas. Jadi pengaruh ya. Contohnya saja ya, saya merasa kalau misal lagi mengerjakan eksperimen gitu ya, kalau mungkin saya nggak punya bekal ilmu tentang batin atau ditinjau dari dari sudut pandang agama ya, misal
eksperimennya gagal, wah saya langsung stres, misal marah-marah komputernya saya banting-banting gitu ya. Tapi kan kalau sudah saya merasa kalau sudah punya bekal ini tuh ya menjadi lebih tenang bahwa ya sudah, maksudnya tugas kita hanya berusaha, kalau memang error ya sudah nanti dipikir lagi. Terus kemudian ya saya berusaha kayak misal dulu saya sering Mas kalau misal di lab gitu ya lagi eksperimen gitu terus kemudian gagal itu saya sholat. Oh ya, biar saya sholat di lab. Kemudian ya entah kebetulan atau enggak, biasanya seperti itu ya, minimal saya menjadi lebih tenang, pikiran lebih fresh sehingga bisa mikir oh mungkin nanti harus gini gitu. Dan selama ini berhasil gitu. itu mirip tuh. Kalau dulu waktu kecil saya kan kalau rapotan nilainya nggak selalu bagus gitu. Nah rapotan itu kan sering diambil orang tua saya. Nah orang tua saya itu kedengaran suaranya udah pulang ambil rapot, kita sholat. Jadi kalau mau dimarahin kan masih sholat. Jadi minimal stalling 10 menit. Jadi lebih tenang gitu. Tapi itu dulu kan cerita waktu kecil ya. Sebelum dimarahin. Kalau dimarahin udah masuk kita sholat dulu. Sholat kok 2 jam ya. Sudah selesai. Anak kecil kan biasa. Gitu ya. Iya. Ya. Mungkin Mas tadi kan udah ngomongin nih maksudnya sebagai orang yang beragam identitas Islam di Eropa, mungkin teman-teman NU di Indonesia maksudnya mereka nyaman lah di Islam sebagai mayoritas gitu. Walaupun banyak alirannya tapi tetap Islam tuh di sana mayoritas gitu. Sementara kita di sini minoritas banget malah. Minoritas, jadi ya second minority kan Christian, first majority itu atheist kan. Nah kita tuh minoritas ketiga lah gitu. Susah nggak sih kayak sehari-hari di sini mempraktekkan minoritas sebagai minoritas gitu. Itu. Ya betul itu. Terima kasih, itu mungkin pertanyaan yang mewakili banyak ya dari saudara-saudara kita misal di Indonesia, mungkin bahkan dari keluarga saya sendiri juga sering tanya di sana itu gimana sih, sulit nggak buat apa ya, buat sholat, buat mencari masjid gitu. Tapi ya alhamdulillahnya yang saya rasakan ketika saya di Jerman itu ya mencari masjid itu mudah gitu. Jadi di dekat lab saya itu juga dekat dengan masjid. Kemudian cari misalnya toko halal itu juga dekat, mudah. Terutama apalagi ketika saya pindah ke Belanda, wah malah masjid aja di mana-mana. Malah lebih mudah lagi. Malah lebih mudah lagi. Dan ada cerita ini Mas lucu. Jadi waktu itu pas saya pindah di Belanda itu saya lagi tidur siang. Kemudian ini, loh kok saya seperti mimpi itu mendengar suara azan Mas. Loh, saya mimpi kok ada azan ya gitu. Ini aku mimpi atau beneran gitu. Dan posisinya itu saya sudah bangun. Dan akhirnya itu saya cari itu dari mana azannya. Ternyata ada masjid yang ini yang mengeluarkan suara azan itu. Toa luar. Iya dan memang kan apa ya, azan itu kalau di Utrecht ya waktu itu saya lihat itu memang diperbolehkan ya untuk zuhur, asar, maghrib itu memang boleh. Jadi saya pikir wah ini ya harus bersyukur sekali gitu. Karena semuanya itu mudah dan apa ya, bukan hanya untuk kita beribadah. Dan saya pikir di sini itu sudah sangat inklusif sekali. Ketika kita kerja, kita sekolah, kita kemanapun itu saya tidak merasa ada diperlakukan beda karena faktor agama. Ya tapi memang kita harus bertanggung jawab ya gitu. Gitu kira-kira. Oke. Mas Ikhwan dari Lakpesdam ada kolaborasi bareng Mas. Iya, jadi mungkin supaya rekan-rekan tahu ya bahwa di kita ini nanti mau ada bikin workshop ya Mas, workshop pemrograman atau coding Python ya Mas ya. Iya, betul. Nah, itu harapannya kita memfasilitasi lah ya rekan-rekan, terutama rekan-rekan di Indonesia, teman-teman Nahdien, entah itu santri ataupun teman-teman lain untuk bisa belajar soal data science kan. Nah, Mas kan yang lebih ngerti nih pentingnya data science dalam pelatihan ini tuh kenapa menurut Mas menjadi penting, karena sebenarnya beliau nih penggagas utamanya tuh beliau nih dari program ini, yang program workshopnya ini Mas Tris adalah penggagasnya. Jadi mungkin Mas Tris bisa lebih menjelaskan kenapa menurut Mas Tris lebih penting soal data science sekarang ini. Ya, jadi kenapa kok ini ya sempat saya kepikirannya tentang membuat workshop data science
menggunakan programming dan programming language yang kita pilih itu Python. Jadi dari data science-nya sendiri itu gini Mas, awal mulanya itu karena ini dari dari background dan experience saya ya. Saya tuh mengamati bahwa data science kemudian programming itu menurut saya itu dua dari sekian banyak bidang yang saat ini tuh salah dua yang paling dibutuhkan gitu. Jadi kalau misal mencari mencari lowongan kerja misal di bidang data science, di bidang programming itu banyak, itu semakin bertambah, dan hal-hal yang sifatnya dulu itu misal konvensional kayak misal contohnya misal biotek gitu ya, itu ketika saya amati sekarang itu sudah memulai memasukkan ini data science dan programming. Jadi misal harus bisa misal harus bisa programming dengan Python atau dengan MATLAB, sehingga ya ini bisa diharapkan untuk membantu untuk menganalisa datanya itu. Makanya akhirnya kepikiran kalau misal tren kedepannya itu misal seperti itu, ya mungkin lebih baik kita bisa mempersiapkan sehingga nanti kita bisa bersaing gitu ya. Awal mulai idenya itu gitu. Jadi Python itu kan kalau saya pribadi ya, maksudnya basic saya kan medis, mungkin tidak terlalu paham gitu, tapi sebenarnya itu di bidang apakah yang perlu ikut pelatihan ini itu tuh memang anak-anak teknik, engineer, atau seperti apa sih Mas yang butuh pelatihan ini? Menurut Mas itu target sasaran utamanya tuh apakah nanti pesertanya harus anak teknik nih, tekniknya juga harus informatika, komputer, seperti itu enggak sih Mas? Atau enggak? Atau gimana Mas? Sebenarnya enggak. Jadi bisa backgroundnya tuh misal dari teknik, misal dari ekonomi juga bisa. Bisa ya? Bisa, karena ya kan banyak hal-hal yang misal perlu mengkalkulasi, misal inflasi, bisa meramalkan ya benar kayak misal dengan data histori 23 tahun ke belakang misalnya, itu inflasinya itu berapa, kemudian untuk menganalisa misal 10 atau 5 atau 10 tahun lagi itu gimana kira-kira trennya, nanti ditunjang dengan data-data yang lain. Itu perlu perlu dibuat suatu pemodelan, dan itu akan lebih mudah jika dilakukan menggunakan itu Mas programming itu tadi gitu ya, sehingga gitu. Sasaran peserta dari pelatihan ini kita tidak batasi ke sarjana gitu ya Mas, ya sarjana teknik, enggak harus ya, jadi semuanya bisa daftar nih, minimal SMA ya, minimal umur 18 tahun. Kemudian juga tentu saja karena ini pelatihannya bersifat gratis ya, sebenarnya gratis, pokoknya beliau ini sedekah ilmu lah, sedekah semuanya, waktu, ilmu, semuanya, tenaga. Nah tapi tentu saja kita berharap calon pesertanya ini juga punya motivasi ya Mas ya, harus punya motivasi belajar yang kuat, kalau enggak susah juga baru. Karena kita nanti ada 8 pertemuan ya, ada 8 pertemuan, dan kita minta komitmen teman-teman untuk kalau memang terdaftar dan diterima ya, komitmen untuk mengikuti program ini dengan baik supaya ilmunya itu utuh didapatkannya, jadi dapat kemanfaatan yang optimal gitu ya Mas ya. Iya betul. Jadi ya pengennya itu yang pertama itu yang jelas kita tidak berharap kontribusi misalnya harus bayar, enggak, karena ini semuanya gratis. Yang kita harapkan adalah motivasi yang tinggi. Kenapa? Karena belajar pemrograman itu memang perlu motivasi dan kemandirian yang tinggi memang. Jadi kayak misal nanti di tengah-tengah itu ya saya berharap misal tidak ada yang berhenti di tengah jalan, karena jumlah pesertanya saja sudah sangat terbatas ya Mas ya. Kalau misal nanti di tengah jalan misal ada satu yang mengundurkan diri itu kan sayang. Mending bisa digantikan oleh yang lain gitu. Iya betul gitu ya. Gitu. Mungkin sekian kali ya, kita udah ngebahas banyak soal backgroundnya Mas Chris, bagaimana dari S1 geodesi tiba-tiba masuk Space Agency Eropa di sini, terus ternyata emang bidangnya di ESA gitu, di European Space Agency, nggak cuman bagaimana cara nerbangin roket ya, tapi juga misinya itu juga lumayan jangka panjang ya, dan itu salah satunya ada remote sensing, dan kebetulan satelit yang Mas Tris pegang itu soal wind speed
di atmosfer bumi gitu. Nah lalu udah diceritain juga gimana sulitnya yang emang backgroundnya beda, jadi linearitasnya itu kurang kelihatan, emang berarti harus banyak pelatihan tambahan gitu. Mungkin salah satunya dengan programming workshop seperti ini gitu ya. Kalau waktu itu Mas Riz sendirian belajar sendiri habis maghrib, kalau di sini ada yang ngajarin gitu. Jadi dan kayak tadi Mas Riz bilang juga apa namanya, nggak cuma untuk life sciences, nggak cuma untuk earth sciences doang. Python is basically like a universal computer language gitu kan, jadi bisa dipakai dari untuk apapun gitu, statistik, bikin website segala macam gitu. Dan ini baru basicnya juga kan, bukan kelas advance. Bukan. Ya. Dan juga kenapa Mas Tris masuk NU dari awal, ternyata merasa NU lebih inklusif daripada perkumpulan-perkumpulan Islam lainnya dan pemahaman Islam lainnya yang Mas Chris kenal tentunya. Jadi makanya lebih nyaman di dalam NU gitu. Tapi mungkin aku tanya satu lagi deh Mas, karena Mas kan di European Space Agency ya. Jadi bumi itu bulat apa datar? Aduh. Beneran kan dia benar-benar lihat ya. Bisa nggak dikit aja diceritain? Ini benar-benar pengen tahu sih gitu ya kan. Ini bloopers pengen. Wah, ya kan space kan. Coba jelaskan ya. Cerita singkat aja deh. And the debate for us all. Dari ya kan, dari ahlinya dong, dari yang benar-benar nongkrongin gitu dia. Kilas. Ya itu pertanyaan yang ini ya cukup membuat saya kaget. Ya jadi yang jelas ternyata jawabannya datar ya. Ternyata kita yang salah gitu. Ternyata trapesium. Ya bukan bulat juga sih. Jadi bumi itu apa ya? Seperti oval ya, memang lonjong dan berotasi dan apa ya, salah satu teori yang membuktikan bumi itu apa bulat itu ya itu data yang saya observasi setiap hari. Observasi setiap hari itu kan ketika satelitnya mengorbit itu kan saya bisa lihat itu gimana bentuknya bumi. Jadi dilihat langsung ya sumbernya tuh yang nongkrongin langsung nggak ini. Ya. Oke. Mungkin sekian aja untuk episode pertama podcast NU dan kita mungkin apa namanya take home idenya bumi itu bulat. Jadi mungkin website apa coding gitu nanti aja, tapi yang pasti bumi itu bulat. Ya udah kalau gitu sekian dari kami semua dari PCNU Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa next episode. Terima kasih. Assalamualaikum.